Ya Allah ya Tuhan. Aku haramkan tubuhku. Ayo. Kuasai dirimu, kuasai dirimu. Pani. Ini dendam kali gue sama gila gue ya. Ayo, Pani. Kuasai dirimu, Pani. Assalamualaikum sahabat Polres Simalungun. Soalnya keras ya, soalnya kita nggak pakai ini, nggak pakai mikrofon. Masih bersama kami di channel kami. Kita sedikit mau bincang-bincang sama Mbak Fani dan Bang Parluhutan terkait tentang ruqyah yang beberapa saat lalu kita lakukan. Ikut ya, pelan-pelan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Aku sebutkan namamu sendiri bintimu dalam hatimu. Nggak bisa. Aku Fani, bilang nama aslimu. Aku Anggi Fani Amanda Hasibuan binti Zulkifli Hasibuan. Mulai saat ini, malam ini, detik ini, berlepas diri, melepaskan diri dari ikatan perjanjian dengan seluruh bangsa jin, dengan seluruh, ayo, keluarkan dengan seluruh, kuasai dirimu dengan seluruh bangsa jin, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, baik yang aku pahami maupun yang tidak aku pahami, baik yang aku undang. Tanamkan keyakinan di hatimu, baik yang aku undang maupun yang datang sendiri. Ya Allah ya Tuhanku, aku haramkan tubuhku. Ayo. Kuasai dirimu. Pani. Ini dendam kali gue sama gila gue ya. Ayo, Pani. Kuasai dirimu, Pani. Ya Allah ya Tuhan. Aku haramkan tubuhku. Ayo. Kuasai dirimu. Pani. Ini dendam kali gue sama gila gue ya. Ayo, Pani. Kuasai dirimu, Pani. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Fani, apa sebab Mbak Fani ingin diruqyah? Sebab dulu, kenapa timbul dari hati keinginan untuk diruqyah? Nah itu dia. Karena saya pengen lebih baik aja. Oh iya, pengen lebih baik aja. Berarti selama ini di luar Bapak ini apa ya? Merasa nggak baik ya? Iya, merasa tidak nyaman. Oh, merasa nggak nyaman. Bahasanya merasa tidak nyaman dengan apa yang dimiliki, yang dialami, gitu ya? Iya. Kan tadi ketika kita di ruqyah tuh ada yang yang ganggu, kemudian yang sebelum Bang Parluhutan di sini kita juga sempat ya kita ruqyah tuh. Berarti ini memang sudah lama ada di sama Mbak Fani ya? Sudah Pak, waktu kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD sekitar, artinya itu umur 10 tahun lah ya? Iya Pak.
Taunya dari kelas 4 SD itu apa? Kira-kira dari mana Mbak Pani tahu? Sering kemasukan. Oh gitu, dari kelas 4 SD. Sudah coba diobati? Belum. Oh memang nggak pernah ya? Iya. Oh pantes. Setelah berumah tangga pernah juga di ruqyah, tapi nggak ngaruh. Sebetulnya bukan nggak ngaruh, mungkin masih kurang yakin. Iya. Nah, Setelah bertemu dengan Bapak, insya Allah aku rasakan jauh sebelumnya luar biasa perbedaannya. oh down. Iya. Oke, nah kemudian iya, kemudian kan sebelum itu biasanya kan orang yang mengalami apa yang Mbak Pani alami ini biasanya dalam rumah tangga sering terjadi percekcokan, hal-hal yang kecil dibesar-besarkan, hal yang besar diledakkan, nggak tahu lah, yang penting hal kecil bisa jadi gimana ya, bisa besarnya nggak ketulungan. Kira-kira apakah Mbak Pani mengalami hal itu dan suami? Iya. Iya ya. Artinya kalau pertengkaran itu ya seringkali terjadi lah dalam kehidupan berumah tangga ya. Pertengkaran yang nggak ada penyebabnya. Pertengkaran yang nggak ada Penyebabnya. penyebabnya. Nggak ada usul. Pani kuasai diri bro, ayo Pani. Hah? Pak ini dengar. Pani ayo kuasai diri. Coba. Biasanya kalian sering berantem di rumah. Banyak kali berantem. Sekarang peluk dia dengan kasih sayang karena Allah. Cintai dia karena Allah, peluk dia karena Allah. Kau peluk aja dia. Dia nggak suka biasanya. Dia karena menanamkan kebencian di antara. Nah, penuh cinta. Udah nggak usah takut. Cium dia. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Kalau aja biar aja masih cium. Wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Kemudian pernah nggak ketika marah Mbak Pani itu sampai melakukan hal-hal yang di luar kesadaran gitu, sampai atau emosinya karena saking nuduhannya mukuli, terus atau apa tuh, bacok atau apa atau yang lain lah kira-kira. Kalau emosi gitu memang Pak nggak terkontrol, lupa diri. Tapi Lupa setelah diri. itu baru kok gitu dia aku ya gitu. Sadar. Iya. Sampai mukul pernah ya? Pernah. Mukul sampai berdarah? Enggak, tapi gigit. Oh, gigit. Ngisap darahnya pernah. Saking emosinya itu ya. Iya. Kira-kira ada bekasnya tuh? Ada. Bang. Oh iya. Ini bekas pemirsa gigit. rupanya pernah bekas gigitannya asli sampai saat ini. Ini kejadiannya berapa lama nih Bang? Kurang lebih hampir setahun yang lalu. Hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ya, Bang? Setahun yang lalu masih ada bekasnya jelas. Karena ini gigitan gigi setan. Oh iya. Tapi yaudah, itu kan bagian dari masa lalu. Nah kemudian kemarin waktu kita memang proses Mbak Pani ini agak sedikit berat ya, prosesnya agak lama karena memang sudah mendarah daging dan masuk sampai ke tulang sumsum. Kalau menurut hemat kami apa yang terjadi, jadi tahapan yang kita lakukan itu banyak, tidak sekali dua kali, berkali-kali, sampai memang di yang terakhir kita coba lagi, alhamdulillah dan kelar. Itu prosesnya panjang dan nggak semuanya kita dokumentasikan. Ketika di ruqyah, apa yang Mbak Pani rasakan tuh? Terasa lebih
enak aja tubuhnya. Maksudnya ketika di Ruqyah waktu proses terjadinya Ruqyah itu apa yang Mbak Pani rasakan? Luar biasa, mengalami panas, baru tengkuknya berat, baru pinggangnya panasnya ujubillah rasanya. Pinggang. Iya. Wow. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فأخزيته وما للظالمين من أنصار. Udah, lepas bi. Udah, biarkan. Oke, kau dengarkan aja ya kan, ini ya ayatnya ya. Terus dendam kali kau ya. Gak boleh kayak gitu kau Aisyah. Oh jelek. Aku nggak tertarik sama aku. Bini juga lebih cantik dari kau ya. Oke ya. Ya, oke. Oke ya. Oh kau jin kau jelek lah. Cantik istriku. Oke. Jangan buka, jangan kasih buka. Dia nggak suka kalau kalian pakai dia pakai jilbab ini. Dia mau diurainya itu rambutnya. Cantikan kayak gini lah. Ya, oke. Aisyah dengarkan ini lagi ya. Inna syajarata zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kalmuhli yaghli fil butun. Iya. Nah, kalau kayak Bang Luhut ini, kalau nengok istrinya kayak gitu, apalah yang Bang Luhut rasakan kemarin? Iya, waktu pelaksanaan tadi lah, seperti yang kita laksanakan tadi, apa yang Bang Luhut rasakan nengok posisi istri seperti yang kita lihat tadi sendirilah. Khawatir aja nengok keadaan dia waktu Khawatir, sedih ya kan, kok bisa kayak gini lah rumah kayak gitu ya. Mungkin ketika kemarin tuh ada video ya kan, yang pertama yang sampai, tapi nanti nggak usah kita tayangkan videonya karena ini itu pengakuan dari si Aisyah yang kita beri nama Aisyah, cerita minum darah, dia minta darah. Nah, tentunya itu pasti sudah pernah dilakukan, makanya dia berani meminta hal tersebut. Kira-kira gimana nih Mbak Pani? Ya dulu memang sering dikasih minum darah. Darah apa itu? Darah ayam hitam. selama kami berumah tangga cuma sekali. Oh, cuma sekali. Artinya itu kayak jenis makanannya lah mungkin. Iya. Tapi waktu saya masih gadis, dia rutin setiap setahun sekali. Itu sekali motong sampai 3 ekor karena supaya dapat setengah gelas darahnya. Oh gitu. Sekali motong ke 3 ekor. Tapi dia memang harus ayam hitam semua. Harus ayam hitam semua, bukan ayam cemani itu? Bukan. Oh, cuma hitam aja gitu ya? Yang mukanya hitam, kakinya hitam. Oh, itu ayam cemani namanya. Iya. Iya, oke. Oke, dah paham. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah semuanya bisa Allah usir, bukan juga kami, karena memang dari awal sudah kami tekankan sama Mbak Pani, kami hanya bisa membaca ayat-ayat Allah. Sisanya birokrasinya Allah yang mengeluarkan itu. Nah, yang ingin saya tanya, pasca ruqyah, apalah yang Mbak Pani rasakan? Aja, kira-kira. Yang sekarang ini saya rasakan jauh lebih beda dari sebelumnya. Jauh beda. Biasa sebelum di ruqyah Pak, kalau misalkan aku ngerjakan sholat, pasti kayaknya lupa-lupa doanya, kayak macam terganggu gitu. Merasa nggak nyaman lah Iya. kalau sholat ya. Berarti Mbak Pani mungkin apa ya, atau di luar
pernah juga sampai ini sebelum ini pikiran sini dua masih apa ya, pernah nolong-nolong orang mungkin. Pernah buka praktek selama 3 tahun. Batalkan dulu, batalkan kerjaan juga. Buka praktek juga selama 3 tahun. Iya. Oh iya, buka praktek. Yang jelas praktek paranormal gitu. Iya Pak. Mungkin niatnya bantu nolong orang gitu. Banyak juga sih orang yang berdatangan berobat, insya Allah pengobatannya terbukti. Oh iya. Tapi karena saya udah merasa malu, nggak mau lagi. Setelah mau SMA kelas 1 itu berhenti. Oh, rasa tidak nyaman lah dengan apa yang dialami. Karena dibilang orang dukun-dukun gitu kan, jadi nggak pede. Oh iya, karena dibilang dukun-dukun. Niatnya baik. Tadi kan yang dialami Bapak, alhamdulillah niatnya baik. Sama seperti mencuci baju yang kotor di air lumpur. Atau sederhananya niatnya bagus, kemudian cara pelaksanaannya salah, tidak sesuai dengan syariat Islam, ya maka yang terjadi seperti apa yang Bapaknya alami. Nah, alhamdulillah sekarang Bapaknya sudah jauh merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Kemudian yang terakhir saran untuk Bang Pani dan suami agar terus istiqomah berada di jalan Allah ya. Jadikan ini sebagai teguran pertama, kedua mungkin dengan cara seperti ini kita bisa berjumpa. Qadarullah kita harus berjumpa di tempat ini, nggak masalah. Yang penting selama kita bertujuan baik dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam setiap fase kehidupan kita, insya Allah kedepannya kita akan jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan terus Bang Luhut jangan pernah bosan ya untuk mengingatkan orang rumah untuk tetap istiqomah. Juga Bang Luhut harus tetap istiqomah supaya dia nggak pulang-pulang lagi. Nanti akan kita ajarkan sama Mbak Pani untuk baca doa-doa perlindungan agar nantinya Allah senantiasa melindunginya biar nggak suntuk-suntuk, karena nanti Mbak Pani ini akan sering suntuk Bang Luhut, karena biasanya dia ada temannya ketika dia suntuk. Sekarang udah nggak ada, tinggal Bang Luhut lah yang nantinya harus senantiasa berbagi keluh kesah sama Kak Pani. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Ya, tetap semangat sama Mbak Pani sama Bang Luhut. Insya Allah nanti kedepannya pasti jauh lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.